Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue mau nyoba bawain segmen baru. Jadi segmennya itu adalah bacain cerita horor kalian. Karena kalau misalkan gue bawain cerita itu harus dipahami beberapa lama gitu ya. Karena tingkat pemahaman gue itu kayak lama banget buat dicerna. Nah, daripada gue gak konsisten, makanya gue nyoba bawain segmen baru, yaitu segmen bacain cerita horor. Nah, tapi tetap gue juga mendalami cerita horor dari kalian tersebut gitu ya. Jadi ceritanya itu kayak dapet lah, mudah-mudahan dapet di kalian itu ya, dengan cara pembawaan gue ini. Oke, jadi di cerita kali ini gue mau bawain cerita dari Satya ketika Satya jadi panitia ospek, jadi panitia ospek di kampusnya, yang waktu itu emang banyak banget gangguan yang dialami oleh Satya sama teman-temannya waktu itu. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita atau segmen bacain cerita horor yang dibawain oleh Story Febrian. Ya udah, kita langsung aja mulai. Ini adalah pengalamanku waktu jadi panitia ospek, yaitu sekitar tahun 2011. Kebetulan dulu aku pengurus BEM di fakultas, dan waktu itu masih dalam rangkaian kegiatan ospek, tepatnya di fakultasku itu. Seminggu setelah kegiatan ospek, ada yang namanya kegiatan imagurasi. Jadi di dalam kegiatan ini, para maba dibagi menjadi 34 kelompok, dan tiap kelompoknya itu ada 12 orang. Di struktur kepanitiaan, aku kebagian si acara sekaligus tim spiritual. Jadi emang dari keseluruhan panitia itu ada beberapa orang yang indigo gitu ya, dan bisa nanganin hal-hal yang kayak gitu. Nah, tugas mereka itu adalah ngebantuin mengondisikan apabila ada terjadi hal-hal yang disebabkan oleh makhluk gaib. Walaupun aku bisa melihat mereka, aku itu penakut banget. Aku kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, acara imagurasi ini diadakan di curug atau air terjun, namanya di Kabupaten Malang. Aku ingat, waktu itu hari Sabtu, para maba berangkat ke tempat imagurasi yang diselenggarakan sekitar jam 10 pagi. Sedangkan aku yang bertugas sebagai si acara dan spiritual udah berangkat sejak hari Jumat setelah sholat Jumat dan menginap di lokasi yang akan digunakan. Gak semua si acara yang berangkat bareng aku, cuma aku dan Firman. Kami kebetulan sama-sama tim spiritual. Selain itu, temen aku juga ada yang berangkat. Namanya Fajar, ketua BEM, ketua panitia namanya Gugah, dan rekanku yang lain namanya Firda, Dimas, Ahmad, Suci, Cinta, dan Baik. Kami menginap untuk menyiapkan lokasi, peralatan, dan logistik selama acara. Juga untuk menetralisir lokasi tersebut agar tidak mendapat gangguan, karena memang lokasinya cukup banyak penghuninya. Dulu waktu survei sebenarnya kami udah tahu kalau di sana emang cukup banyak, tapi dengan mempertimbangkan sarana yang cukup bagus dan lokasi yang memungkinkan acara skala besar, akhirnya tetap kami ambil. Di situ kami menyewa 2 villa besar dengan lokasi yang terpisah 100 meteran. Dan jika berjalan ke arah selatan sekitar 400 meter, ada lapangan yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan malam. Saat aku datang Jumat siang, sekitar jam 2-an, kami motoran saling bonceng. Aku dibonceng Firman, dan begitu dekat lokasi Villa 1, aku udah disambut berbagai makhluk. Kami semua indigo, kecuali Suci dan Baik. Jarak dari pintu masuk curug ke villa sekitar 1 kiloan. Aku ngeliat banyak makhluk kerdil berbulu lebat, bertaring seperti celeng, tanpa hidung, tanpa kelopak mata, dan matanya hitam semua. Ada yang gelantungan di pohon, ada juga yang berlari-lari di pinggir jalan di sela-sela pohon. Aku yang pada dasarnya penakut, waktu itu refleks dan bilang, "Ih, apaan tuh?" Firman cuma ketawa dan bilang, "Udah, biarin aja, jangan dilihat." mungkin yang dilihat Satya itu adalah tuyul. Setelah sampai di Villa 1, kami langsung menata dan menyiapkan semuanya sampai jam 4-an. Lalu kami menuju Villa 2 dan mempersiapkan hal yang sama. Kegiatan itu kami lakukan sampai jam 11 malam. Nah, di sela-sela kegiatan,
kami diganggu beberapa hal. Contohnya saat masuk waktu maghrib. Kami kan masing-masing. Aku yang di halaman samping villa sama Firman dan Sinta, lalu Baik dan Suci di ruang depan villa sedang mempersiapkan makanan, dan yang lainnya di ruangan lain. Tiba-tiba kami bertiga mendengar suara anak ayam yang banyak banget. Temponya cepat dan saut-sautan di sekeliling villa. Tapi kami semua paham itu suara apa, dan kami mutusin buat masuk ke dalam ruang tamu. Pas saat berjalan, kami ketemu dengan Ahmad dan temannya yang juga mau masuk ke dalam ruang tamu. Kami semua saling nanya dan tatap-tatapan. Dan di situ Fajar bilang, Udah, jangan lihat keluar. lalu kami lanjut ke ruang tamu. Baru aja sampai ke ruang tamu, tiba-tiba kami kaget karena si Suci dan Baik teriak sambil lari ke arah kami. Katanya mereka ngeliat cewek pakai baju putih 2 orang dan 1 orang lagi pakai baju merah lagi melayang-layang. Asumsi gua itu adalah kuntilanak. Dan yang merahnya itu adalah kuntilanak merah. Ternyata mereka penasaran sama suara ciap-ciap dan suara kayak kelelawar terbang. Dikira anak ayam dan mereka melongo keluar. Lalu kami menenangkan dan lanjut sholat, kemudian makan dan menyelesaikan persiapan. Lalu jam 8-an, datang penjaga villa dan seorang bapak yang memang diundang panitia untuk membantu memagari lokasi kami. Kami sempat cerita tentang kejadian tadi dan kata si bapak, Udah, gak apa-apa. Nanti saya netralkan. nah sesuai permintaan si bapak, kemudian semua orang kecuali aku, Suci, Firman, Baik, Firda, dan Ahmad diajak si bapak untuk melakukan proses pemagaran. Setelah beberapa saat, penjaga villa dan bapak itu pamit pergi, dan sebelum pergi, mereka berpesan. Tutup semua pintu dan jendela. Jangan keluar villa apapun yang terjadi di luar. Kami pun menurutinya. Singkat cerita, saat kami melanjutkan aktivitas, di luar ada suara jeritan cewek, tangisan, bahkan ketokan di tembok. Ada suara pagar villa yang bunyi, kayak dibuka tutup gitu. Padahal itu besi berat dan jarak dari bangunan sekitar 15 meter. Tapi kami cuma diam semua, gak membahasnya. Sekitar jam 12 malam, kami semua siap-siap tidur dan sepakat tidur di ruang tamu semua. Karena kami semua capek saat itu. Beberapa orang sudah langsung terlelap, sedangkan aku sama sekali gak bisa tidur. Sejujurnya, aku takut banget. Tapi untungnya Firman paham dan terus menemani di sebelahku sambil ngajak ngobrol ngalor ngidul. Saat itu jangan harap suasana tenang. Saat itu dengan jelas aku ngedengar suara cekikikan cewek, tangisan cewek, suara geraman, entah apa itu, tapi kayak suara macan, dan suara kayak ada orang yang besar lagi jalan. Makanya aku takut. Belum lagi ada suara diketok-ketok tembok villanya. Dan akhirnya karena kelelahan, aku pun tidur juga. Kami bangun saat subuh, dan selesai sholat, kami melanjutkan beberapa hal yang belum selesai. Gak ada dari kami satupun yang cerita tentang kejadian apapun yang terjadi semalam. Sekitar jam 6, kami semua beli makan ke warung yang ada di luar lokasi curug. Dan kami ngobrol dengan beberapa orang dan mereka rata-rata mengingatkan untuk hati-hati di sana. Sekitar jam 11, para maba udah datang dan kami menjalankan semua acara dengan lancar sampai jam 4. Nah, acara bebas kami berikan ke maba saat itu sampai jam setengah 8. Di saat itu sama sekali gak ada masalah. Tepat setengah 8, kami memulai aktivitas malam. Diawali dengan berjalannya per kelompok ke lapangan, tempat acara api unggun akan digelar. Untuk menuju ke lapangan, tiap kelompok akan ketemu 2 pos. Masing-masing pos ada kuis atau minigame. Dan tiap sampai di pos, mereka wajib berhitung sesuai urutan barisan. Kebetulan aku kebagian di pos 2. Di pos 2 ini lokasinya dekat sungai. Waktu itu aku berdua dengan temanku namanya Vina. Dan aku cuma ngerasa merinding karena dengar beberapa suara dan aku abaikan aja. Satu persatu kelompok melewati kami berdua. Gak ada yang aneh, sampai pada saat itu aku lupa-lupa ingat kelompok 20 ataupun kelompok 21. Di kelompok itu yang jelas si Vina lagi kasih instruksi untuk minigame. Sedangkan aku menilai. Pas menilai ini, aku tiba-tiba jadi bingung. Kok peserta ada 13? Padahal
Tadi pas berhitung jelas 12. Lalu si Pina yang lihat aku bingung nanya dan bilang, Kenapa? aku jawab. Nggak apa-apa. Udah, mereka suruh langsung lanjut aja. Lalu si Pina kasih perintah mereka untuk langsung jalan. Dan aku menambahkan dengan kata-kata dilarang melihat ke belakang. Nah, pas mereka mulai jalan itu, kan otomatis satu persatu mereka lewat di depanku. Otomatis aku bisa melihat wajah mereka satu-satu. Dan pas barisan paling akhir, aku lihat cewek baju merah, mukanya pucat, matanya hitam kemerahan, dan bibirnya robek senyum ke arahku. Dan aku langsung refleks, nutup mulut dan mengalihkan pandanganku ke Pina. Pina cuma bingung melihatku. Aku kemudian mencoba melihat ke kelompok yang barusan berjalan itu. Dan masih nampak cewek itu di barisan paling belakang, melayang, tapi kepalanya berputar 180 derajat. Masih senyum ke arahku. Aku waktu itu ngeri, tapi tetap bisa nahan buat gak nunjukin ke Pina. Akhirnya aku coba fokus kembali ke tugasku sampai seluruh kelompok melewati pos 2 ini. Setelah kelompok terakhir lewat, datanglah ke arah kami beberapa panitia yang tadi bertugas di pos pemberangkatan dan pos 1. Di antaranya ada Firman. Firman langsung nyamperin aku dan nanya, Ada sesuatu kah? aku bilang, iya, tapi besok aja ceritanya. Ternyata beberapa temanku dengar obrolanku dengan Firman, dan mereka juga bilang, Kami juga punya sesuatu buat diceritain, tapi besok aja. lalu kami jalan ke lapangan area api unggun. Di lapangan api unggun ini ada acara semacam adu bakat. Panitia memanggil acak perwakilan kelompok untuk maju dan melakukan kompetisi. Sekitar setengah jam acara, tiba-tiba di tengah-tengah acara ada cewek yang kesurupan dan merembet ke beberapa orang lain. Acara jadi sedikit menjadi mencekam dan diputuskan untuk segera diakhiri acara api unggunnya. Lalu para maba diminta untuk tenang dan berdoa bersama. Lalu kami berjalan teratur sesuai kelompok kembali ke villa, ditemani sebagian besar panitia untuk istirahat. Mereka semua hanya boleh berada di area villa, sedangkan yang kesurupan kami bawa ke pos yang ada di area api unggun. Kami berusaha menyadarkan mereka. Aku yang memang cuma bisa melihat makhluk tak kasat mata, cuma bisa membantu memegang badan maba yang kesurupan dan membaca beberapa ayat Al-Quran yang sebelumnya memang sudah diajarkan oleh Fajar. Fajar ini lulusan pondok dan memiliki kelebihan yang jauh di atas kami. Totalnya ada 9 orang, 7 cewek dan 2 cowok, rata-rata yang cewek kesurupan dan tertawa serta berteriak, sedangkan yang cowok marah-marah dan bilang kalau mereka keganggu dengan keramaian kami. Agak lama proses menyadarkan para maba ini, sekitar 15 menitan. Kami berusaha meski sempat harus ketendang, kepukul, dipelototi sama mereka yang kesurupan. Alhamdulillah akhirnya kami berhasil menyadarkan mereka semua. Lalu kami membawa mereka yang lemas itu ke villa dengan dijemput mobil milik 2 orang panitia. Singkatnya, malam itu panitia udah mengondisikan agar seluruh maba istirahat dan wajib sudah tidur jam 11. Beberapa panitia tim Disma berkeliling untuk mengecek tiap kamar, memastikan mereka tidak ada yang keluyuran. Dan kami bergantian membantu tim Disma untuk setiap 1 jam berkeliling tersebut. Lalu besoknya selepas makan pagi dan apel, kami semua berjalan santai ke arah air terjunnya dan berfoto-foto atau acara bebas. Lalu sekitar jam 1 siang, kembali ke kampus untuk melakukan upacara penutupan dan meresmikan status maba mereka. Di sini juga si Satya ini ngasih selipan-selipan dalam tulisannya ini ya. Nah, jadi gini. Selesai acara di kampus, seluruh panitia mulai untuk rapat evaluasi dan lain-lain. Semua berjalan seperti biasa dan selesai rapat, kami semua bincang-bincang santai. Dan di sini satu persatu mulai cerita. Firman pas di pos 1 ngeliat salah satu kelompok kelebihan satu peserta dengan ciri persis yang aku alami. Hal itu ternyata juga dialami oleh Nia yang satu pos dengan Firman. Ada panitia namanya Nopi. Dia Disma yang bertugas membimbing tiap kelompok menuju ke lapangan.
Dia ada di pos bayangan bersama dengan Thohir. Pos bayangan itu di depan barisan toilet umum. Dia ngeliat ada cewek dengan lidah panjang lagi jilat-jilat kloset, tapi dia abaikan. Sedangkan si Thohir ngelihat pocong yang mengintip dari sela-sela pohon di seberang mereka berdiri. Di villa saat maba tidur, ada beberapa maba yang dengar kalau pintu diketok-ketok. Tapi pas dibuka, itu gak ada orang. Lalu mereka ngelaporin itu ke Pardisma yang berjaga saat mereka ke kamar mandi. Dan di antara mereka ada yang dengar suara cakaran di tembok. Saat acara api unggun, aku kan berdiri mengawasi area acara bersama Firman dan Firda. Di hampir tiap pohon di tempat itu aku ngeliat ada makhluk kerdil yang sempat aku ceritain tadi. Ada juga kuntilanak dengan wajah pucat, ada juga yang berdarah-darah, dan ada sosok tinggi banget, kakinya aja hampir setinggi pohon. Untungnya aku gak lihat wajahnya, cuma mentok di pahanya. Pahanya itu berbulu hitam, kecoklatan lebat gitu. 2 orang Disma, aku lupa namanya, saat melakukan patroli di Villa 2 itu, mereka ngeliat ada 2 anak kecil gak pakai baju lagi lari-larian di halaman samping. Satya ini juga lupa bilang gitu ya, kalau Villa 2 ini tiap kamarnya itu langsung menghadap ke halaman. Jadi ruang tamunya itu semacam ruangan luas, dan ada 3 kamar untuk tidur panitia, dan 21 kamar ada di bagian luar ruang tamu, tapi tersambung dengan teras gitu. Nah, jadi si Satya ini ceritanya di Villa 2 aja gitu ya, karena kejadian-kejadiannya itu ada di Villa 2. Karena kalau di Villa 1 itu katanya cenderung aman. Nah oke teman-teman, itu tadi cerita dari Satya ketika jadi panitia ospek di kampusnya. Oke, gimana menurut kalian ceritanya? Komen di bawah. Dan gimana juga dengan cara pembawaan dari pembacaan gua? Kalau ada masukan, boleh komen di bawah ya. Oke, itu aja cerita buat hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Dan buat kalian yang mau ngirimin cerita horornya bisa DM aja gua di @iamfeb33. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Ya udah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.